Halo, halo guys, halo guys. Bertemu dengan saya Rizky Ramansa. Sekarang saya membahas tentang kasus seorang anak yang membunuh ibunya sendiri, yang bernama Isabella Guzman. Yang membunuh ibunya sendiri dengan 70 kali tusukan. Tetap senyum, tak dipenjara, terungkap alasannya. Saya bacakan artikel di bawah ini. Gadis bernama Isabella Guzman. Kalau itu Isabella Guzman baru berusia 18 tahun. Peristiwa keji yang terjadi di Colorado itu di Colorado, Amerika Serikat. Menikam sang ibu hingga tewas, tetapi ia tak nampak menyesal. Isabella Guzman pun mendadak viral. Berikut deretan fakta yang terkait kasus Isabella Guzman di Tribun News. Satu, konflik dengan sang ibu. Sebelumnya membunuh ibunya, dia mengalami konflik dengan sang ibu sendiri. Konflik itu bermula ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Dia tuh gak terima kalau ibunya itu menikah lagi sama orang lain. Ibundanya Elizabeth Guzman, Yumin Hoi diketahui menikah lagi dengan seorang pria bernama Ray Hoi juga yang membeberkan bahwa Isabella Guzman sempat cekcok dengan sang ibu. Tak hanya itu juga, Isabella Guzman juga disebut kerap bertengkar dengan ibunya sendiri. Elizabeth Guzman dari email ia mengirimkan pada email berisi kalimat, "Anda akan membayarnya." Ya, kata-kata itu seperti ancaman yang sangat-sangat mengerikan, seperti ibaratnya seperti balas dendam. Merasa terancam dengan aksi anaknya sendiri, yang mengirim email tersebut. Yumin Hoi pun akhirnya memanggil polisi. Polisi juga menampakkan bahwa konflik memang di tengah rampungnya keluarga Elizabeth Guzman. Kan demikian, polisi menyebutkan permasalahan tersebut dengan sudah terselesaikan. Ini kita masuk ke kronologi kejadian.
Rai, Rai, ketika kronologi kejadian. Nah, ini kita masuk ke kronologi kejadiannya ya. Rai Hoi sempat memberitahu pada pihak berwenang bahwa Isabel Guzman pergi ke kamar tidur setelah polisi pergi. Isabel Guzman pun tetap di sana sepanjang malam, sedangkan sang ibu kalau telah kembali bekerja sekitar pukul jam 9 atau jam 10-an ya. Yumiho kembali ke rumah dengan langsung menuju ke atas untuk mandi. Tak berselang lama Rai Hoi mengaku mendengar suara dentuman di lantai atas, dan ia juga mengaku mendengar suara sang istri terus memanggil namanya. Kepada polisi, Rai Hoi menuturkan bahwa Elizabeth Guzman sempat menghalangi untuk masuk. Ketika Rai Hoi mencoba membuka pintu, Elizabeth Guzman justru mendorong dengan punggung punggung agar tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur di bawah pintu kamar mandi. Khawatir dengan istrinya, Rai Hoi langsung menelepon 911 dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada polisi. Rai Hoi juga melaporkan bahwa Isabel Guzman itu sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Ini kondisi mengenaskan. Tak hanya melihat Isabel Guzman berdiri di ambang pintu, Rai Hoi menyaksikan istrinya terbaring di lantai kamar mandi kala kondisi Yumiho di dalam keadaan berlumuran darah dengan tongkat baseball yang tergeletak di samping tubuhnya. Selang 2 jam, polisi tiba-tiba ke diam Yumiho menemukan tubuh Yumiho terletak di lantai kamar mandi yang dengan luka robek dan tusukan cukup banyak. Yumiho kan dinyatakan meninggal pada pukul 22 dan 20 pukul 22 waktu 28 berarti jam sekitar jam 11-an, jam 10 lebih ya. Ya, ini akhirnya Isabel Guzman ditangkap 16 jam kemudian. Setelah ia membunuh sang ibu, dia kabur ke sebuah minimarket. Di sana Isabel Guzman membersihkan diri. Ia juga sempat berbohong petugas minimarket. Elizabeth Guzman mengaku telah diperkosa, dan gadis 25 tahun itu kemudian meminta istrinya mencuci rambut di wastafel dan
mengganti pakaian. Ia mengaku telah diperkosa. Elizabeth Guzman meminta petugas minimarket untuk tak menelpon polisi. Isabella Guzman juga diringkus polisi sejak tetap 16 jam semenjak buron. Saat melakukan pembunuhan, Elizabeth Guzman baru berusia 18 tahun. Kini ia tahu sudah 25 tahun. Nah, ini dia gak di penjara ya, Elizabeth Guzman ya. Pada persidangan, Elizabeth Guzman justru dinyatakan tak bersalah dan memutuskan berdasarkan hakim. Hasilnya evaluasi mental. Gadis berusia 25 tahun terbukti telah menikam dan menusuk sang ibu dengan tongkat baseball. Namun Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah dan tidak dipenjara dengan alasan gangguan jiwa. Nah, ini dikirimkan di rumah sakit jiwa, tak dipenjara. Elizabeth Guzman itu dikirim ke rumah sakit jiwa di Perantaran di Polibo. Elizabeth Guzman dikirimkan ke rumah sakit jiwa menjalani perawatan kejiwaan, dan menurut dokter yang merawat ya, Dr. Richard Pons, Elizabeth Guzman itu didiagnosa paranoia schizophrenia. Dia sering menatap ruangan hampa lalu bicara dengan sosok. Panjang ya ceritanya ya. Ceritanya cukup panjang. Cukup panjang ceritanya. Cukup panjang ceritanya. Ya, demikian tentang fakta-fakta Elizabeth Guzman yang membunuh ibunya sendiri. Apa pendapat kalian di bawah komen ya. Nah, jika kalian punya cerita misteri, horor atau konspirasi berikan di email, kita sharing bersama. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jika kalian suka, silakan like dan tombol tekan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.